Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Riris Arlina, nomor absen 23, NIM 12201193301 dari kelas PAI 4F. Saya akan membahas hadis tentang pentingnya niat dalam segala aktivitas. Hadis yang pertama berbunyi, An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Terjemah dari hadis tersebut adalah Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Badisbah Al-Bukhari dan Abul Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi di dalam kedua kitab hadis tersahih di antara semua kitab hadis. Dalam hadis ini Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Maksudnya, diterima atau tidak dan sah atau tidaknya sebuah amalan itu bergantung pada niatnya, bukan bergantung pada terjadi atau tidaknya suatu amalan. Semua amal terjadi karena niat, seperti halnya melakukan sholat 2 rakaat. Jika satu orang berniat untuk melakukan sholat subuh dan yang lainnya berniat untuk melaksanakan sholat rawatib, maka meskipun lahiriah amalnya sama, tetapi esensinya berbeda. Dalam hadis ini, Nabi juga bersabda, dan bagi orang itu sesuai dengan yang diniatkannya. Maksudnya, besar kecil pahala yang ia dapatkan itu bergantung pada niatnya. Maka orang yang berniat melakukan sholat wajib lebih besar pahalanya dibanding yang melakukan sholat sunnah, meskipun sama-sama 2 rakaat. Di samping itu pula, semakin kuat niatnya, maka semakin besar pula pahala yang didapatkannya. Walaupun hanya satu amalan, tetapi jika niatnya dilakukan dengan benar, bisa jadi pahalanya juga akan banyak. Amalan yang dimaksud di sini adalah segala yang diperbuat oleh hamba, baik berupa perkataan, hati, ataupun anggota badan. Dalam hadis ini Nabi juga memberikan kaidah, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah dan Rasulnya diulangi karena mengingat akan pentingnya hal tersebut. Kemudian barang siapa berhijrah karena yang ia inginkan, seperti wanita yang ia cari atau ia ingin nikahi, maka hijrahnya kembali kepadanya. Penyebutan perempuan yang ingin ia nikahi tidak perlu diulangi karena mengingat akan kejinya hal tersebut. Hadis yang kedua yang berbunyi, Hadasana Hajjaj bin Minhalin qala hadasana Su'batu qala ahbaroni Adi bin Sabitin qala sami'tu Abdullah bin Yazid an Abi Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ida anfaqa rajulu ala
ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqatin. Terjemah dari hadis tersebut adalah telah menceritakan kepada kami Hajat bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Adi bin Sabit berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya sedekah. Dalam hadis ini telah jelas kandungan yang terdapat di dalamnya, yaitu ketika seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang diberikan, segala yang diusahakan itu bernilai ibadah dan dianggap sedekah. Karena sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niat dan juga pengharapannya. Dan setiap mukmin akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Dari kedua hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan jika fungsi utama niat adalah untuk membedakan amal kebiasaan atau amal adat dengan amal ibadah. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk membedakan amal ibadah satu dengan amal ibadah yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.